Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Di sini Ibu memiliki 3 kertas. Untuk kertas yang pertama, Ibu bagi menjadi 2 bagian. Maka kertas yang diwarna dalam bentuk pecahan bernilai 1/2. Untuk kertas yang kedua, Ibu bagi menjadi 4 bagian. Maka bagian kertas yang Ibu warna dalam bentuk pecahan bernilai 2/4. Dan untuk kertas yang ketiga, Ibu bagi menjadi 8 bagian. Maka daerah yang Ibu warna dalam bentuk pecahan bernilai 4/8. Jika diperhatikan, kertas 1, 2, dan 3, bagian yang diwarnanya itu sama semua ya. Maka dapat dikatakan bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4 dan sama dengan 4/8. Penyebut 1/2 lebih kecil dari 2/4 dan 4/8. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa 1/2 itu lebih sederhana dari 2/4 dan lebih sederhana pula dari 4/8. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara menyederhanakan pecahan. Langkah yang pertama adalah menentukan FPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Setelah ditentukan, langkah kedua adalah bagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan FPB yang telah ditentukan. Untuk lebih memahami, kita akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama. Sederhanakan pecahan 20/125. Langkah pertama, kita akan menentukan FPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Sebelum masuk ke FPB, anak-anak harus mengingat kembali ya bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan masih banyak lagi. 2, kenapa dia disebut bilangan prima? Karena 2 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi oleh dirinya sendiri. 3 juga hanya bisa dibagi 1 dan dibagi oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, bilangan-bilangan tersebut disebut dengan bilangan prima. Lalu kita akan mencari FPB dari 20 dan 125. Kita akan mencari faktorisasi prima dari 20 dulu ya. 20 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2, maka hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi lagi ya. Kita bagi lagi menjadi 2. Kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 itu merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Maka faktorisasi prima dari 20 itu ada 2, lalu 2 juga, dan 5. Selanjutnya, kita akan cari faktorisasi prima dari 125. Seratus dua puluh lima tidak bisa dibagi 2 ya, dan juga tidak bisa dibagi 3. Maka kita akan bagi dia dengan 5. 125 dibagi 5 itu hasilnya 25. 25 masih bisa dibagi lagi ya dengan angka 5. Hasilnya itu 5.
Nah, karena 5 sudah bilangan prima, maka kita bisa stop sampai sini. Jadi, faktorisasi prima dari 125 itu ada 5, dikali 5, lalu dikali 5. Nah, seperti ini ya. Faktorisasi prima dari 20 sama dengan 20 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya itu ada 2. Lalu dikali dengan 5. Dan faktorisasi prima dari 125 itu adalah 5 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena angka 5-nya itu ada 3. Maka FPB dari 20 dan 125 adalah 5. Dari mana ini 5? Kita harus mencari faktor-faktor yang terdapat di faktorisasi prima 20 dan faktorisasi prima 125. Faktor 2 itu tidak ada di faktorisasi prima 125. Nah, kalau 5 itu ada di dua-duanya. Di 20 dia ada, di 125 dia ada. Maka kita pilih 5. Lalu kenapa, Kak? Lalu kenapa, Bu? Pangkatnya itu tidak ada. Kalau ini kan ada 3 ya. Kita cari pangkat yang terkecil. Ini 5 pangkat 1. Sedangkan yang ini 5 pangkat 3. Maka yang paling kecil pasti 5 pangkat 1. Maka FPB dari 20 dan 125 adalah 5. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua. Setelah menentukan FPB-nya, kita akan membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan FPB yang telah kita tentukan tadi. Maka 20 per 125 itu kita bagi dengan FPB. FPB-nya itu tadi, ini bagi ya. FPB-nya itu tadi 5 ya. Ini juga kita bagi dengan 5. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 125 dibagi dengan 5 sama dengan 25. Maka, bentuk sederhana dari 20 per 125 adalah 4 per 25. Semoga anak-anak bisa ngerti ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Langkah pertama masih sama, kita akan menentukan FPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Kita akan cari dari 36 terlebih dahulu ya. 36 bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2, hasilnya 18. 18 masih bisa dibagi lagi ya, dengan 2. Hasilnya adalah 9. Aduh. Hasilnya 9. Kita bagi lagi, 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3. Hasilnya adalah, ini kita bagi 3. 3. Hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 bilangan prima, kita bisa stop sampai sini. Selanjutnya adalah 144.
144 itu bisa dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 72. 72 bisa dibagi lagi dengan 2. Hasilnya 36. 36 bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 18. 18 juga masih bisa dibagi 2. Hasilnya 9. 9 kita bagi 3, maka hasilnya 3. Nah, dari sini kita dapat menentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 36 itu adalah 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 ya. 2-nya itu ada 2. Dikali dengan 3 pangkat 2 karena 3-nya juga ada 2. Nah, untuk faktorisasi prima dari 144 itu 2 pangkat 4 karena 2-nya ada 4 ya. Ada 4 dan dikali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Untuk menentukan FPB-nya, kita lihat faktor yang terdapat di 36 dan 144. 2 itu terdapat nih. Itu ada. Di 36 ada, di 144 ada. Lalu kita pilih yang mana? Yang 2 pangkat 2 atau yang 2 pangkat 4? Kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Paling kecil berarti yang ini ya, 2 pangkat 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2 dikali dengan, karena masih ada lagi nih yang sama. Di faktorisasi prima 36 ada angka 3. Di faktorisasi prima 144 pun ada angka 3. Maka kita tulis 3. Karena dua-duanya sama, berpangkat 2, maka kita pilih 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya itu 4. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2. Nah, dikali dikali dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 36 ya. Berarti kita sudah dapat nih. FPB dari 36 dan 144 adalah 36. Kita masuk ke langkah yang kedua. Ini salah harusnya contoh soal yang kedua ya. Oke, kita masuk ke langkah kedua, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 36. Berarti 36 per 144 kita bagi dengan dengan 36. Kita bagi dengan 36. Maka hasilnya itu 36 dibagi 36, hasilnya 1 per 144 dibagi 36. Dibagi 36 hasilnya adalah 4 ya. Nah, maka
Bentuk sederhana dari 36/144 adalah 1/4. Nah, seperti itu ya cara menyederhanakan pecahan. Semoga anak-anak bisa ngerti. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanya ya via WhatsApp. Terima kasih anak-anak, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.